Ya, baik. Shalom, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Damaris Lalang, dalam pembahasan atau hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah atau menyelesaikan persoalan dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Saya mau mereview materi sebelumnya pada video yang pertama, yaitu kita sudah belajar materi tentang rancangan acak lengkap itu seperti apa, kelebihan atau keunggulan dan kekurangan dari rancangan acak lengkap, serta syarat-syarat apa sih yang harus kita penuhi untuk menyelesaikan masalah menggunakan rancangan acak lengkap itu sendiri. Rancangan acak lengkap itu sendiri. Dan di situ juga sudah kita belajar tentang pengacakan dan tata letak percobaan, dan juga model linier, tabulasi data, dan tabulasi data di situ saya menggambarkan ada dua model, begitu dua model, dan untuk menyelesaikan masalah nanti atau latihan soal nanti kita akan menggunakan salah satu model. Sesudah itu setelah kita tabulasi data kita akan tentukan sidik ragam. Sidik ragam yang di dalamnya ada faktor korelasi, faktor koreksi, ada jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan dan juga jumlah kuadrat galat atau biasa kita singkat dengan JKT, JKP, dan JKG. Setelah kita memperoleh nilai dari JKT, JKP, dan JKG, kita akan menyelesaikan tabel ANOVA atau tabel analisis varian. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke slide berikutnya. Jadi tabulasi data yang saya gunakan adalah tabulasi data yang seperti ini, di mana perlakuan itu adalah digambarkan dengan A1, A2, A3 sampai AP, dan juga untuk ulangan, misal contohnya ulangan 1 pada perlakuan 1 dinamakan dengan Y11, ulangan 1 dengan perlakuan 2 Y21, dan yang lainnya mengikuti. Setelah itu nanti kita akan tentukan total dari sigma A1. Sigma A1 ini adalah perlakuan 1 untuk ketiga ulangan, sigma A2 itu adalah perlakuan 2 untuk ketiga ulangan, dan seterusnya. Setelah kita memperoleh nilai total dari masing-masing perlakuan dan jumlah ulangan, kita akan jumlahkan semua. Setelah itu kita kuadratkan. Begitu juga untuk total kuadrat adalah sigma, contoh sigma A1 dikuadratkan atau sigma A2 dikuadratkan, setelah itu kita jumlahkan. Sidik ragam seperti yang sudah saya bilang di sini adalah kita pertama-tama akan menentukan FK. Rumus dari FK itu adalah sigma AP kali N dikuadratkan. Di sini kita sudah punya, yaitu perhatikan di sini bahwa kita punya nilai dari, untuk mencari nilai FK kita butuhkan sigma NP dikuadratkan. Tadi kita sudah selesaikan dari total, yaitu jumlahan dari total yang dikuadratkan. Berikutnya P dikali N. Apa itu P dikali N? P dikali N itu artinya P merupakan perlakuan dan N merupakan jumlah ulangan. Begitu. Itu yang kita butuhkan. Terus JK total. JK total itu adalah Y11. Y11 yang mana? Kita lihat di tabulasi datanya bahwa Y11 itu yang merupakan A1 dari perlakuan 1, Y12 adalah A1 dari perlakuan 2, dan seterusnya. Setelah itu semua dijumlahkan dan dikurangi dengan nilai faktor korelasi yang sudah kita peroleh di awal. Berikutnya kita akan menentukan JK perlakuan. JK perlakuan adalah sigma A12 ditambah sigma dan seterusnya sampai sigma AP kuadrat. Di sini kita sudah punya sigma AP kuadrat itu dikurangi, setelah kita dapat nilainya kita bagi dengan jumlah pengulangan dikurangi dengan FK. Dan JK galat itu adalah nilai dari JKT dikurangi dari nilai JKP. Setelah itu kita akan menyelesaikan analisis varian atau tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini ada keragaman, ada perlakuan, ada galat, dan ada total. Untuk menyelesaikan derajat bebas dari perlakuan, kita namakan dia dengan V1. V1 itu adalah perlakuan dikurang 1.
Derajat bebas untuk galat adalah kita namakan dengan P2, di mana P2 itu adalah perlakuan dikali dengan jumlah ulangan dikurangi dengan 1. Berikutnya derajat bebas dari total, yaitu perlakuan dikalikan dengan ulangan dikurang dengan 1. Setelah itu kita akan menentukan jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat itu apa? Jumlah kuadrat itu adalah nilai JKP untuk perlakuan, JKG untuk galat, dan JKT untuk total. Setelah itu kita akan menentukan kuadrat tengah. Kuadrat tengah adalah nilai dari JKP dikurangi dengan nilai V1. Begitu juga dengan JK kuadrat tengah untuk galat adalah JKG dibagi dengan V2. Setelah dari situ kita akan tentukan F hitung. F hitung adalah kuadrat tengah dari kuadrat tengah dari perlakuan dan kuadrat dibagi dengan kuadrat tengah dari galat. Kita akan memperoleh nilai hitung. Nilai hitungnya itu berpengaruh ketika kita menentukan hipotesis, gitu. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah H1 diterima, begitu. H1 diterima untuk taraf 5% atau 0,25 itu ketika F hitungnya lebih besar daripada lebih besar sama dengan F tabel. Ini juga berlaku untuk taraf uji 1%. Jadi mereka itu harus F hitungnya harus lebih besar dari F tabel, itu baru H1 diterima. Sebaliknya H0 diterima ketika F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel. Ya, kita langsung ke contoh soal. Misalkan kita punya sebuah penelitian teknologi pembesaran ikan hias laut dengan menggunakan pakan Tubivex SP. Begitu. Perlakuan pemberian berbagai jumlah Tubivex sebagai pakan ikan hias laut sebanyak 1%, 3%, 5%, dan 7%. Ini merupakan jumlah perlakuan. Dan perlakuan itu dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Kita akan menyelesaikan step by step seperti yang sudah dijelaskan di awal, dan setelah itu ketika kita menentukan nilai F hitungnya, kita menggunakan uji F. Ya, misalkan ada soal yang tadi itu ketika ditabulasi dia dalam bentuk seperti ini. Perlakuan 1 sampai perlakuan 4 dengan 3 kali pengulangan dan data-datanya sebagai berikut. Setelah itu kita akan menentukan nilai total dan total kuadrat dari masing-masing perlakuan dan ulangan. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita total, berarti jumlah dari perlakuan 1 ulangan 1 ditambah dengan perlakuan 1 ulangan 2 ditambah dengan perlakuan 3 perlakuan 1 untuk ulangan 3 itu dijumlahkan, setelah itu dikuadratkan. Begitu juga sampai ke perlakuan keempat. Setelah itu nilai total dari perlakuan 1, 2, 3, dan 4 kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan kita akan kuadratkan di sini. Begitu juga dengan ini, nilai yang sudah kita peroleh pada total kita kuadratkan, setelah itu kita jumlahkan. Karena itu kita butuhkan untuk nilai faktor koreksi, JKT, JKP, dan JKG. Ya, untuk lebih jelasnya ada di slide berikutnya. Ini yang sudah saya selesaikan. Nanti kita pada pertemuan berikut atau tatap muka kita akan membahas bagaimana menyelesaikan menggunakan Excel biar lebih mudah. Jadi ini 18,79 adalah jumlah dari 6,23 ditambah 6,25 ditambah 6,31. Ini kita peroleh nilai seperti ini, 18,79 ketika dikuadratkan dia jadi 353,06. Ini berlaku sampai perlakuan 4. Gitu, maaf. Ini berlaku sampai perlakuan 4. Setelah itu dijumlahkan, keempat perlakuan ini dijumlahkan hasilnya 75,74 dan 75,74 ketika dia dikuadratkan dia jadi 5.736,54. Begitu juga dengan total kuadrat. Total kuadrat ini adalah cukup kita jumlahkan saja hasil dari perlakuan 1 sampai perlakuan 4. Oke. Berikutnya kita akan cari nilai dari faktor koreksi. Gitu. Faktor koreksi rumusnya adalah sigma A NP dikuadratkan dibagi dengan N kali P. Tadi kita peroleh, kita penilai itu adalah 5.736,54. Kita tulis dibagi dengan N itu jumlah jumlah ulangan dikali dengan jumlah perlakuan. Bisa juga kita balik, jumlah perlakuan dikali dengan jumlah pengulangan.
maka kita peroleh nilai faktor koreksinya adalah 478,046. Berikutnya kita akan menentukan nilai JKT. JKT-nya adalah dengan rumus Y11 kuadrat ditambah Y22 kuadrat sampai YNP kuadrat dikurang FK. Berarti kita punya nilai yang ini, nilai yang tadi ini, gitu, dikuadratkan ditambah 6,25 dikuadratkan dan seterusnya, terus dikurangi dengan nilai FK yang sudah kita peroleh di awal. Ketika ini diselesaikan, maka hasilnya adalah 0,036. Nanti teman-teman boleh coba sendiri, gitu, boleh coba sendiri. Kalau misalnya hasil yang saya kerjakan ini keliru, boleh dikoreksi. Boleh dikoreksi untuk lebih mempermudah kita, bisa kita selesaikan menggunakan Excel. Gitu. Berikutnya, setelah kita menyelesaikan JKT, kita menyelesaikan JKP. JKP itu adalah sigma A1 ditambah sigma A2 sampai sigma AP dibagi N adalah jumlah perlakuan dikurang FK. Kita punya nilai yang ini, sigma A1 sampai ditambah sigma A2 sampai sigma AP itu nilainya adalah 1434,21 dibagi dengan jumlah pengulangan dikurangi dengan nilai faktor koreksi atau FK, maka kita peroleh 0,024. Dan untuk JKG atau jumlah kuadrat galatnya itu diperoleh dari JKT yang tadi kita sudah peroleh, dikurangi dengan JKP, maka kita mendapatkan nilai JKG-nya adalah 0,012. Jadi kita sudah peroleh nilai FK, kita sudah peroleh nilai JKT, JKP, dan juga JKG. Setelah nilai-nilai itu sudah kita peroleh, kita masukkan ke dalam tabel ANOVA di bawah ini. Yang pertama, derajat bebas untuk perlakuan. Kita punya V, tadi rumusnya adalah perlakuan dikurang 1. Perlakuannya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Derajat bebas untuk galat. Derajat bebas untuk galat adalah perlakuan dikali dengan jumlah ulangan dikurang 1. Berarti hasilnya 8. Terus derajat bebas untuk total. Hasilnya 11 karena P kali N dikurang 1. Begitunya jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat tadi kita punya JKP, JKG, JKT itu kita masukkan ke dalam jumlah kuadrat tersebut. Setelah itu kuadrat tengah. Kuadrat tengah ini diperoleh dari jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan V1 dan juga jumlah kuadrat galat dibagi dengan 1. Dari sini, dari nilai kuadrat tengah yang kita peroleh, kita akan bagi kuadrat tengah untuk perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah untuk galat, maka kita peroleh nilai 5,333. 5,333 dan nilai tabelnya adalah tabel untuk taraf 5% adalah 4,07 dan tabel untuk taraf 1% adalah 7,59. Dari sini kita sudah bisa menentukan hasil percobaannya, bahwa hasil percobaannya adalah ketika tarafnya 5%, maka dia berpengaruh nyata atau H1-nya diterima. Tetapi ketika tarafnya 1%, nilai tabelnya lebih besar dari nilai hitung, maka H0 yang diterima. Ya, untuk memudahkan teman-teman, saya mau sedikit mengajarkan bagaimana kita menggunakan Excel untuk menyelesaikan persoalan yang sudah tadi saya jelaskan. Ya, baik. Ini saya sudah ke Excel. Jadi di sini tadi perlakuan yang kita punya, perlakuan dan ulangan yang kita punya tadi pada slide, saya bawa ke Excel. Jadi di sini adalah perlakuan 1, 2, 3, dan 4 pada pengulangan 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk mendapatkan nilai total, teman-teman bisa kita zoom otomat, kita blok dan kita zoom, atau juga bisa kita pakai rumus sama dengan kolom 1 baris 1 ditambah kolom 2 kolom 2 baris 1 ditambah kolom 3 baris
1. Setelah itu kita kuadratkan. Kita kuadratkan, kita kuadratkan itu juga berlaku untuk taraf yang 3%, 5%, dan 7%, atau perlakuan 2, 3, dan 4. Setelah itu kita jumlahkan, bisa kita blok dan kita zoom, dapat hasilnya. Setelah itu kita kuadratkan hasil yang telah diperoleh. Begitu juga dengan ini. Untuk mencari nilai FK. Contoh, untuk mencari nilai FK, dia rumus begini, berarti sigma ANP dibagi N per P. Jadi ini kita buat sama dengan kita punya ini gitu, dibagi N kali P berarti 3 dikali 4. Maka, maaf, begini saja sama dengan ini dibagi dengan 12. Hasilnya 47,8. Tadi kita bulatkan jadi 478,046. Jadi caranya mudah teman-teman sebenarnya untuk menyelesaikan sidik ragam menggunakan Excel. Yang penting kita sudah tahu bagaimana penggunaan rumusnya. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membaca tabel frekuensi. Ya, baik teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan tentang F tabel, F hitung dan F tabel. Ya, saya pakai contoh misalkan F tabel itu kita pakai taraf atau tabel F, tabel distribusi F 5% atau 0,05. Perhatikan di sini 0,05. Untuk kita tentukan nilai tabelnya itu, yang kita perhatikan adalah cukup nilai V1 dan V2. Di sini derajat bebasnya, begitu ya. Derajat bebasnya adalah atau di sini dilambangkan dengan N1 dan N2. Kita bisa gunakan derajat bebasnya itu kita ganti dengan V1 dan V2. Tadi kita punya nilai V1 itu adalah 3 karena jumlah perlakuan dikurangi dengan 1. Berarti kita lihat di sini V1-nya itu 3. Ya, V1-nya itu 3. Setelah itu kita punya kita kasih tanda di sini biar mudah. Kita kasih tanda di sini. Kasih tanda di sini pakai, coba ini bisa atau tidak. Ya, kita kasih tanda di sini titik saja. 3. Setelah itu kita lihat nilai V2-nya berapa. V2-nya tadi adalah jumlah perlakuan dikali dengan jumlah pengulangan dikurang 1. Berarti hasilnya sama dengan 8. Maka kita pasang di sini lagi. Ibu, saya tidak terlalu mengerti animasi yang bisa menentukan, jadi saya pakai contoh ini. Ya, di sini 8. 3, V1-nya 3, V2-nya 8. Kita tentukan titik koordinatnya, berarti titik koordinatnya ada di 4,07. 4,07. Jadi nilai F tabel dari F tabel pada taraf 0,05% 0,05 atau 5% adalah 4,07. Dilihat dari mana? Dilihat dari nilai V1 dan V2. Untuk membuktikan kita kembali lagi kepada ke materi yang ada di awal tadi. Ya,
Kita perhatikan di sini, ternyata benar nilai F-tabel pada taraf 5% adalah 4,07. Begitu juga dengan taraf 1%, cara membacanya adalah kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai V1 dan nilai V2. Ya, baik. Demikian penjelasan singkat saya. Jika ada salah kata atau kurang dalam materi, kekurangan saya mohon dimaafkan. Dan jika ada yang tidak teman-teman mengerti, boleh langsung ditanya pada kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya untuk mengakhiri pertemuan kita. Saya punya tugas, tolong diselesaikan, dan waktu kumpulnya akan saya tentukan akan saya kirimkan kapan waktu pengumpulan tugasnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon videonya di-like dan di-share dan subscribe channel ini. Baik, terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua.